Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dimyati, NIM 1924 10103038. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas dari desain analisa algoritma, yaitu tugas fungsi rekursif. Untuk tugasnya ada dua. Yang pertama ini kita disuruh mengimplementasikan dengan program dalam pseudocode, dan yang kedua yaitu kita disuruh mengerjakan untuk recurrence relation. Yang pertama kita disuruh mengerjakan yang pertama yaitu nomor satu, kita disuruh membuat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan dari jumlah bilangan atau SN dari 1, 2 sampai ke N. 1, 2, 3 tambah sampai ke N, dan disuruhkan menyatakan dalam pseudocode dan bahasa pemrograman, yaitu Python atau Java. Di sini saya memakai Java, dan untuk yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu untuk pseudocode-nya. Jadi untuk pseudocode-nya saya membuat metode count, yaitu metode count itu fungsinya untuk menghitung bilangan ke 1 hingga ke N. Lalu inputnya yaitu nilai N berupa integer, dan outputnya nanti juga berupa integer. Nah, yang pertama yaitu kita menginputkan terlebih dahulu N-nya berapa yang mau dihitung. Misal N-nya nanti bisa 6 atau berapapun, yang penting integer. Lalu jika N lebih dari 1 ini base case-nya, lalu kita disuruh mereturn N tersebut kembali. Nah, lalu untuk selain itu kita nantinya akan memanggil metode itu untuk di rekursif. Jadi return n ditambah memanggil fungsinya dikurangi 1 seperti itu. Dan untuk kodenya saya menggunakan Python. Jadi untuk kodenya itu kita menggunakan def count, lalu di if kurang dari sama dengan 1, lalu di return hampir sama dengan berikutnya, lalu apabila else, maka dari itu kita akan rekursif lagi ke dalam memanggil metode itu sendiri. Lalu untuk yang soalnya nomor 2, kita disuruh untuk yang soal yang pertama kita disuruh menghitung juga dari 1, 2, 3 sampai ke 6 untuk implementasinya dalam pohon rekursif. Nah, di dalam pohon rekursifnya seperti ini. Jadi nilai count ini 6, lalu 6 ditambah 6 dikurangi 1 seperti itu. 6 ditambah 1 yang dikurangi 1, lalu 6-nya kurang 1, 5, masuk terus, dipanggil lagi count 5, count 4, count 3 sampai ke count 0, yaitu memanggil dirinya sendiri sama dengan 6, lalu baru ke atas lagi menghitung, dan hasilnya resultnya adalah 21. Seperti itu untuk pohon rekursifnya. Dan untuk soal yang kedua, kita disuruh membuat fungsi rekursif untuk memeriksa apakah string tersebut adalah palindrom atau bukan. Yaitu palindrom itu apabila dicek dari elemen yang pertama dengan elemen yang terakhir itu apabila sama, lalu dicek lagi hingga semua elemennya sampai di tengah itu sudah habis dan masih sama, itu dikatakan palindrom. Tapi apabila di dalam tengah perjalanan itu terdapat yang tidak sama, itu bukan palindrom. Seperti itu untuk penggambaran palindromnya. Lalu untuk parameter inputnya itu adalah string. Jadi kita nanti disuruh mengecek apakah string tersebut apakah palindrom atau tidak. Lalu kita disuruh menyatakan dalam pseudocode dan juga bahasa pemrograman Java atau Python. Dan juga memeriksa pohon rekursif untuk IJHIHWER tersebut. Nah, untuk yang pertama kita pseudocode-nya terlebih dahulu. Untuk pseudocode-nya yaitu kita menggunakan nama metodenya string palindrom, dan inputnya word, first word, dan last word. Di sini fungsinya menginput apakah inputan kata atau word ini nanti first word, last word-nya ini word-nya ini apakah palindrom atau bukan. Dan inputannya semua di sini berupa string, dan outputnya berupa true or false. Jadi apabila true jadi itu palindrom, apabila false itu berarti bukan palindrom. Jadi kita pertama langsung di if-nya dulu. If-nya itu langsung first word apakah yang pertama dengan yang terakhir itu sama. Apabila sama, lalu kita return true. Dan untuk selanjutnya apabila tidak sama, itu kita print bukan palindrom, lalu kita outputkan return value-nya adalah false. Dan untuk yang terakhir yaitu untuk else if-nya apabila yang terakhir yang pertama
lebih besar daripada yang terakhir ditambah 1, kita return-kan true seperti itu. Jadi untuk implementasinya seperti ini, bersama ya sama dengan pseudocode-nya. Jadi else if dan if-nya juga sama. Lalu untuk ngeceknya kita memakai metode lagi, yaitu cek dengan length, dengan ngecek dulu panjang atau jumlah dari kata tersebut dengan menggunakan len seperti itu. Lalu apabila kita disuruh mengecek IJK BBER. Lalu untuk pohon rekursifnya, seperti ini, karena kita IJHI BER ini adalah dari I dari R sudah tidak sama, berarti langsung return false. Jadi untuk pohon rekursifnya hanya sampai yang pertama saja. Seperti itu. Lalu untuk soal yang selanjutnya, yaitu kita disuruh menyatakan recurrence relation ini dalam baris langsung menggunakan indeks. Jadi untuk menyatakan indeks ini berapa nilainya, seperti itu. Lalu untuk pengerjaannya saya seperti ini. Ini untuk yang pertama, jadi tadi diketahui UN sama dengan UN-1 ditambahkan 2, dan U1-nya diketahui adalah 5. Seperti ini. Lalu kita yang pertama yaitu UN sama dengan, kita cari polanya terlebih dahulu, UN sama dengan UN-1 plus 2. Lalu UN-1-nya kita ganti menjadi UN-2 plus 2. Lalu UN plus 2-nya dapat kita ganti lagi UN plus UN-3 plus 2 plus 2. Nah, di sini dapat dikatakan apabila untuk yang pertama ini 2-nya hanya 1, lalu yang kedua ya 2-nya 2 kali, jadi 2 dikali 2 dikali 2 ini 2 kali 1, lalu di sini adalah 2 dikalikan 3. Berarti dapat kita simpulkan untuk polanya yaitu UN sama dengan UN-1 ditambahkan 2i. I-nya ini adalah konstanta yang ini tadi. Jadi 2-nya ada 3, ada 2, ada 1, seperti itu. Lalu kita ini masukkan pada rumus yang pertama. Lalu yang rumus kedua dapat kita masukkan langsung, yaitu rumus keduanya, karena U1 sama dengan 5, maka dari itu kita langsung saja inputkan dari rumus 1, yaitu UN-1-nya sama dengan 5. Berarti UN sama dengan 5 plus 2i. Seperti itu untuk rumus 2-nya. Lalu kita cari lagi, yaitu UN-1 sama dengan U1, lalu kita U-nya kita coret, berarti N-1, N-I maksud saya, N-I sama dengan 1, berarti untuk I-nya sama dengan N-1. Lalu UN-nya di sini, UN-nya 5 plus 2i, di mana I adalah N plus N-1. Lalu kita ganti, dan hasilnya adalah 2N plus 3, seperti itu. Jadi untuk apa tadi, untuk penulisan dalam persamaan langsung ini adalah UN sama dengan 2N plus 3. Untuk soal yang A, yang pertama. Yang kedua yaitu UN sama dengan UN per 2 plus 5 sama dengan U1 sama dengan 4. Jadi UN per 2 plus 5 ini adalah UN-nya, lalu U1 diketahui sama dengan 4. Dan mengerjakan ini sama juga, kita akan mencari rumus yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk yang pertama kita cari polanya terlebih dahulu, dan polanya di sini polanya ketemu, yaitu kita masukkan di sini n-nya ada 2, kita langsung tuliskan 2 kali 5, berarti untuk di sini U4-nya kita tuliskan lagi, berarti U6 plus 5, jadi 5-nya tambah 1 berarti 3 dikalikan 5. Berarti untuk UN-nya sama dengan UN per I per 2 plus I dikalikan 5. Seperti itu. Dan untuk rumus keduanya kita langsung saja. Jadi dari rumus pertama ini UN per I plus 2, I per 2. Ini sama dengan adalah U1-nya. Sama dengan 4. Berarti kita bisa untuk rumus 2-nya lah berasa langsung kita masukkan. UN sama dengan 4 plus 5I. Lalu yang kedua, yang selanjutnya yaitu UN per 2 sama dengan U1, U-nya kita coret, lalu kita mendapatkan nilai I adalah N per 2, dan untuk rumus langsungnya dari rumus 2, 4 plus 5I tadi, untuk I-nya kita ganti menjadi N per 2, berarti 4 ditambah N per 2 kalikan 5, berarti untuk UN-nya adalah UN sama dengan 4 plus 5N per 2. Dan untuk soal yang ketiga, adalah UN sama dengan 2 UN min 2
ditambah UN-1, di mana U1 sama dengan 2 dan U2 sama dengan 3. Nah, di sini langsung saja sama kita mencari terlebih dahulu. Perbedaannya di sini kita nantinya akan mencari nilai dari A, nilai dari B, dan baru kita akan menemukan nilai dari UN itu tersebut. Yang pertama kita akan menentukan nilai UN-nya terlebih dahulu. Kita cari persamaan, yaitu jadinya ini dari UN sama dengan 2 UN-2 ditambahkan UN-1. Ini dapat kita jabarkan menjadi UN dikurangi 2 UN-2 min UN, lalu kita misalkan UN-nya tersebut menjadi R, jadi R kuadrat min R min 2. Lalu kita faktorkan menjadi R plus 1 dan R min 2. Dan berarti untuk nilai R1 dan R2-nya, R1-nya min 1 dan R2-nya sama dengan 2. Seperti itu. Nah, lalu setelah kita ketemu itu, lalu kita cari yaitu U1 dan U2-nya. Tadi U1 dan U2 telah diketahui yang pertama, yaitu U1 sama dengan 2 dan U2 sama dengan 3. Berarti fungsinya ini tadi mencari R1 dan R2, berarti nanti masukkan ke UN. UN berarti min A-nya, A-nya sama dengan 1 tadi, min A pangkat N ditambahkan B dikali 2 pangkat N. Seperti itu. Lalu maka dari itu di U1 dan U2 terdapat rumus seperti ini. U1 sama dengan min A ditambahkan 2B sama dengan 2 dan seterusnya. Lalu kita cari nilai B-nya dengan cara kita eliminasi terlebih dahulu. Setelah kita eliminasi ketemu B-nya yaitu 5/6. Lalu 5/6 kita substitusikan kepada salah satu dari U1 atau 2. Di sini saya masukkan ke dalam U2. Berarti untuk nilai A-nya ketemu, berarti min 1/3. Berarti untuk nilai UN-nya kita langsung masukkan saja untuk nilai A dan nilai B-nya. Berarti nilai A dan nilai B kita masukkan, dan untuk hasilnya yaitu UN sama dengan 1/3 pangkat N ditambah 5/3 pangkat N. Sekian, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.